Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Setelah kemarin kita bahas tentang standar tata ruang perpustakaan, kali ini kita beranjak kepada pembahasan berikutnya, yaitu arsitektur dan perilaku manusia. Di mana pembahasan ini erat kaitannya ya dengan desain dan tata ruang dalam sebuah perpustakaan. Yang pertama, kita pahami dulu makna dari arsitektur ini. Saya ambil dua definisi dari Bernhard Stein dan kemudian dari Ensiklopedia Britannica, di mana masing-masing menyimpulkan hal yang sama tentang arsitektur, bahwa dia adalah sebuah seni, dia adalah sebuah gabungan seni dan teknik. Jadi dua hal yang berbeda digabungkan menjadi satu dalam sebuah ilmu arsitektur. Seni ini adalah seni dalam hal mendirikan bangunan, mulai dari perencanaan, konstruksi, dan penyelesaian dekorasinya, kemudian sifat dan bentuknya, prosesnya juga, kemudian hal-hal tersebut dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan praktis dan ekspresif. Kurang lebih begitulah definisi arsitektur. Jadi seni yang dikawinkan dengan teknik, yang menghasilkan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan manusia. Nah, perilaku manusia itu adalah aktivitas fisik manusia atau interaksi antara manusia dengan sesamanya maupun manusia dengan lingkungan fisiknya. Sementara arsitektur, dia adalah berupa bentuk fisik yang dapat dilihat dan dipegang. Dapat dikatakan bahwa arsitektur dapat mempengaruhi perilaku manusia, dan perilaku manusia pun dapat mempengaruhi arsitektur. Hal ini adalah dijelaskan dalam teori behaviorisme, di mana perilaku manusia adalah hasil belajar interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Jadi dua hal ini erat kaitannya, satu sama lain saling mempengaruhi. Kemudian jika kita lihat dari Maslow's Hierarchy of Needs ini ya, ini kebutuhan dasar manusia. Seperti bentuk piramid ini ya. Jadi kebutuhan yang paling dasar, yang paling bawah adalah kebutuhan psikologi, kemudian di atasnya lagi adalah keamanan, di atasnya lagi adalah love and belonging ya, kepemilikan, memiliki rasa cinta dan sebagainya. Kemudian di atas itu adalah esteem, kepercayaan diri, mampu meraih sebuah pencapaian-pencapaian besar dalam hidup. Baru setelah itu adalah self-actualization, aktualisasi diri. Nah, sifat dasar manusia itu adalah dia harus dipenuhi dulu kebutuhan yang paling dasar, yang nomor satu, dalam hal ini adalah psikologi. Baru dia bisa berpikir lebih lanjut untuk memenuhi kebutuhan di atasnya, safety. Jadi jika dia belum terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa pangan atau sandang, maka dia nggak akan bisa memikirkan kebutuhan yang di atasnya. Terlebih kebutuhan yang 2 tingkat dan 3 tingkat di atasnya sama sekali jauh dari pikiran ya. Seperti itu. Nah, ini adalah basic kebutuhan dasar manusia. Nah, ini harus dipahami betul. Nah, kebutuhan dasar pemustaka itu apa di perpustakaan? Nah, itu jika kita sudah mengetahuinya, kebutuhan dasar pemustaka apa ketika dia memasuki sebuah perpustakaan, apa yang dia butuhkan? Yang jelas sudah tidak lagi dalam taraf psikologi ya. Di perpustakaan tidak mencari kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Mungkin, nah untuk safety, mungkin juga tidak ya. Nah mungkin akan lebih ke arah esteem atau self-actualization.
Nah, ini harus dipastikan dulu kebutuhannya apa saja, dibuat list-nya seperti apa. Nah, jika sudah diketahui seperti itu, maka kita akan mengetahui sejauh mana setiap fasilitas dapat memenuhi kepuasan pemustaka. Jadi kita dapat menentukan fasilitas apa saja sih yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhannya, akan self actualization tadi. Seperti itu. Nah, kemudian siapa saja yang akan menggunakan, dengan siapa mereka akan bersosialisasi, berapa lama mereka akan menggunakan fasilitas tersebut, dan sebagainya. Jadi who, how, when, dan sebagainya itu perlu dimasukkan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam mendesain. Nah, jika sudah mengetahui itu semua, baru kita bisa menentukan prioritas dari kebutuhan yang paling relevan dalam perpustakaan tersebut. Nah, seperti saya jelaskan tadi sebelumnya ya, yaitulah tugas arsitek. Dia harus memahami betul. Dia harus mampu membuat asumsi-asumsi kebutuhan pemustaka. Jadi semisal bukan dalam hal perpustakaan, misal kalian diminta untuk merancang sebuah kafe, kalian juga harus paham apa sih yang dibutuhkan oleh para pengunjung kafe. Siapa saja nanti yang akan mengunjungi kafe itu, usia berapa, mereka biasanya menyukai seperti apa. Nah, kalian harus membuat asumsi-asumsi itu, kemudian akan memunculkan perkiraan aktivitas mereka di dalam ruang tersebut. Nah, tujuannya adalah tujuan desainer atau arsitek melakukan itu semua adalah untuk mewujudkan sebuah lingkungan binaan atau lingkungan fisik yang mampu memberikan pelayanan kepada pengguna sebaik mungkin. Dalam hal ini, lingkungan ini adalah lingkungan yang fungsional, rasional, sustainable. Sustainable itu berkelanjutan ya. Kemudian mengakomodir ekspresi emosional pemustaka. Dari gambar ini terlihat bahwa ini kurang lebih adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial manusia menghasilkan sebuah perilaku-perilaku. Nah, ini misal dalam sebuah rumah makan ya. Perilaku-perilaku ini yang perlu kita pelajari. Oh, mereka seperti ini, mereka melakukan seperti ini. Mereka suka melakukan obrolan-obrolan ringan dalam jangka waktu lama. Nah, pastinya kalian akan menyediakan meja dan kursi makan dengan bentuk, dengan model yang besar yang bisa diisi oleh banyak orang. Ini semisal untuk kafe. Nah, semacam itu. Jadi kita harus mampu memperkirakan. Nah, ini saya jelaskan sedikit tentang makna arsitektural. Sebuah perjalanan makna yang sampai kepada otak kita ya. Diawali dengan adanya stimulasi objek. Kita misalkan di sini adalah sebuah meja baca. Mata kita menangkap sebuah objek berupa meja baca. Kemudian kita representasikan itu adalah, oh itu image sebuah meja. Otak kita sudah menangkap, oh itu meja, pastilah itu bukan kursi. Nah, kemudian kita paham bahwa, oh meja fungsinya seperti ini. Kita menggunakan histori-histori yang ada di otak kita, meja pastilah dibuat untuk membaca, makan, atau sebagainya. Dalam hal ini kalau di sebuah perpustakaan, oh ya itu untuk membaca, saya pasti nanti akan membaca di situ. Kemudian muncul ide Anda, ini kayaknya bisa digunakan, seperti itu. Kemudian selanjutnya akan muncul perasaan terundang. Ini meja ini kayaknya enak deh kalau digunakan, nah, seperti itu. Kemudian kalian mulai menilai estetika meja ini. Kalian menilai keindahannya, akhirnya muncul keputusan untuk menggunakannya. Nah, akhirnya timbullah sebuah respon perilaku, yaitu menggunakan meja untuk membaca. Nah, kurang lebih seperti ini ya, dari hanya kita melihat meja sampai kita menggunakannya, prosesnya seperti ini dalam otak kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi, kita akan bisa memperkirakan bagaimana ketika pemustaka kalian suguhkan dengan meja bentuk
oval dengan meja berbentuk kotak atau meja berbentuk segitiga, pasti representasinya akan berbeda-beda, perilakunya pun juga akan berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku manusia. Jadi, hubungannya dengan makna tadi ya, perilakunya dipengaruhi apa saja sih sebenarnya? Nah, yang pertama adalah ruang. Yang kedua, ukuran dan bentuk. Ketiga, perabot dan penataannya. Yang keempat, warna. Yang kelima, suara, temperatur, dan pencahayaan. Nah, ruang ini, kita mulai dari ruang ya. Ruang ini, fungsi ruang mempengaruhi perilaku pemakainya. Itu pasti ya. Kalian masuk ke ruang baca, dibandingkan dengan masuk ke ruang sirkulasi, perilaku kita pasti akan berbeda. Demikian juga seperti untuk ukuran dan bentuk. Bentuk dan ukuran sebuah ruangan ini pasti efeknya ke psikologis kita juga akan berbeda. Ruangan yang luas dan dengan ruangan yang sempit akan mempengaruhi psikologis kita. Demikian juga dengan perabot dan penataannya. Nah, di mana aktivitas di dalam ruangan itu sangat terpengaruhi oleh bentuk perabot serta penataannya. Contoh kecilnya, kamar kita. Jika kamar kita dalam keadaan berantakan ya, berantakan sekali kasur, tidak dibersihkan, meja kerja kita di atasnya masih banyak peralatan yang belum dirapikan, itu akan mempengaruhi emosi. Lain halnya dengan ketika semua sudah dalam keadaan rapi ya. Nah, seperti itu. Jadi, dalam melakukan penataan perabot dan memilih bentuk perabotnya itu pun juga perlu dipikirkan bagaimana bisa memunculkan excitement dari pemustaka. Kemudian juga warna. Warna juga sangat berpengaruh ya, terhadap perwujudan perilaku-perilaku tertentu. Nah, jadi secara keseluruhan warna dapat membentuk kualitas sebuah ruang. Ya, antara warna merah dan coklat, biru, ungu masing-masing memberikan efek yang berbeda. Ya, untuk perpustakaan ini coba kalian pikirkan kira-kira warna apa yang paling cocok untuk diterapkan dan bagaimana kalian bisa menerapkan warna-warna itu pada apa saja, pada perabot, pada pemilihan warna dinding atau plafon dan sebagainya. Nanti sambil jalan kita praktekkan. Kemudian yang terakhir adalah suara, temperatur, dan pencahayaan. Suara rendah tinggi, suhu panas dingin, cahaya redup terang, nah itu semua berpengaruh terhadap psikologis pengguna ruang ya. Sudah pasti ya, yang namanya suhu yang panas dan dingin, orang akan lebih memilih yang cenderung ke hangat gitu ya. Terlalu panas juga akan mengganggu konsentrasi membaca. Nah, kemudian suara, kebisingan. Untuk perpustakaan ini membutuhkan tingkat kebisingan yang sangat minimal ya. Sebisa mungkin tidak ada kebisingan sama sekali yang masuk ke dalam bangunan. Kemudian untuk pencahayaan, pastikan terang ya. Jangan redup, nanti akan menyulitkan mata kita untuk membaca. Nah, kita bahas satu-satu mulai dari ruang, bentuk, dan ukurannya ya. Kemudian ini, jadi dalam hal ruang, bentuk, dan ukurannya ini sebenarnya adalah kunci sukses kita. Kunci sukses untuk sebuah perancangan perpustakaan dianggap sukses ya, dianggap mampu memenuhi sasaran. Mungkin bisa kita lihat dari beberapa contoh gambar di bawah ini. Pemilihan bentuk dan ukuran ruangan ini, luasannya, macam-macam ya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ini misal untuk perpustakaan perguruan tinggi dengan konsep modern ya. Nah, ini bisa dilihat dari sini bahwa mereka bahagia dengan bentuk ruang seperti ini. Ya, sepertinya perilaku-perilaku yang terjadi di dalamnya begitu dinamis.
Mereka bisa duduk di tangga sambil mengobrol, atau jika bosan bisa duduk di kursi-kursi ini. Nah, seperti itu sambil di eee, dimanjakan dengan bentuk-bentuk lampu yang menarik, dengan, eee, material-material penutup dinding, plafon, dan sebagainya yang cerah dengan warna-warna cerah, menyenangkan, dengan ada kontras warna merah. Nah, seperti ini ya. Ini, perlunya menerapkan bentuk dan ukuran yang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau di gambar tengah ini terlihat bahwa ini adalah sebuah perpustakaan mini. Perpustakaan mini dalam sebuah rumah, ya, di mana, walaupun kecil, tapi sebenarnya ini nyaman. Nah, itu karena apa ya, kebutuhan, penghuni rumah dia menginginkan sebuah, cozy corner ya, sebuah pojok yang nyaman, bagaimana dia bisa, menghabiskan waktu dia berjam-jam di sini dengan nyaman tanpa diganggu siapapun. Dia bisa menghabiskan, membaca buku-buku favorit dia di sini. Nah, seperti itu. Kalau dia diberikan, ruangan yang lebih luas dari ini mungkin akan beda kesannya, mungkin dia tidak akan merasa seperti terisolasi, padahal dia butuh butuh isolated ya, dia butuh menyendiri, mungkin seperti itu. Nah, disesuaikan jadi dia dengan kebutuhan orangnya. Ini juga gambar ini, nah ini luas sekali. Nah, ini entah ini digunakan untuk apa ya, memang sepertinya memang dibutuhkan plafon yang sangat tinggi untuk menciptakan kesan lega bagi siapapun yang menggunakan ruangan ini, di mana banyak sekali perabot di dalamnya. Pastinya banyak sekali perilaku-perilaku manusia yang terjadi di dalamnya. Ini kita contohkan seperti ini ya. Ada sebuah perpustakaan perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa 800 orang. Nah, itu hendak membangun sebuah perpustakaan dengan luas 220 meter persegi. Mungkin kita bisa lihat, mungkin kalian bisa lihat lagi ya, untuk materi yang minggu kedua tentang standar tata ruang untuk perpustakaan perguruan tinggi dengan mahasiswa kurang dari 1.000 orang. Ya, itu kan membutuhkan area minimal 200 meter persegi, yang idealnya 200 meter persegi. Nah, dengan luasan tersebut dibutuhkanlah 45% dari luas itu untuk area koleksi atau area baca. Ya, dengan yaitu sebesar 99 meter persegi, kurang lebih ya, semacam itu. Nah, di sini seorang desainer memberikan ada 3 pilihan bentuk dan ukuran untuk ruang tersebut. Ini bentuk A, B, dan C. Nah, masing-masing ini pastinya dia memiliki kekuatan dan kelemahan secara fungsionalnya. Nah, namun kembali lagi, kita pilih-pilih kekuatan mana yang dibutuhkan yang sesuai dengan kebutuhan pemustaka di perguruan tinggi tersebut. Nah, kita bandingkan antara A dan B dan C. Apakah mereka lebih menyukai A di mana bentuknya kotak seperti itu, ataukah B cukup dengan lebar 6,5 meter dan kemudian memanjang sepanjang 15 meter? Pastinya kan antara A dan B perilaku yang terjadi di dalamnya berbeda. Perabotannya pun penataannya juga akan berbeda, di mana penataan perabot di A akan bisa lebih berjajar lebih banyak, sedangkan di B dia terbatas di 6,5 meter, belum lagi untuk sirkulasi. Seperti itu. Nah, penataan perabot pun juga akan berdampak pada perilaku yang terjadi. Nah, begitu juga dengan bentukan C. Nah, secara fungsional, ini bisa dikatakan untuk bentuk yang sempit ini mungkin bisa difungsikan ini sebagai area masuk, kemudian ini adalah area untuk staf yang melayani sirkulasi dan peminjaman ya. Baru kemudian ini adalah zona yang lebih privat untuk sebagai area koleksi atau ruang baca. Nah, mana di antara A dan B dan C ini yang sekiranya lebih banyak akan memberikan kepuasan kepada pemustaka. Seperti itu kira-kira ya dalam hal kita mempertimbangkan sebuah bentuk.
yang disesuaikan dengan luasan yang ada. Dan kita lanjut ke perabot dan penataannya. Nah, pasti ya seperti yang saya singgung tadi sebelumnya ya, pasti pemilihan perabot itu harus didasarkan atas aspek fungsional dan psikologis pengguna ruangan. Jadi bukan hanya faktor fungsional saja, oh pokoknya rak buku dikasih rak-rak sebesar 40 sentian seperti itu, udah selesai. Enggak hanya seperti itu, jadi harus mempertimbangkan psikologis penggunanya. Nah, dalam hal gambar sebelah kiri, nah ini desainernya memahami kalau anak-anak suka bentukan yang unik-unik, yang lucu-lucu. Jadi rak bukunya standar saja bentuknya, tapi di tengah-tengah diberi aksen menarik berupa lingkaran yang cekungan seperti ini yang bisa digunakan oleh anak-anak untuk membaca di dalamnya. Seperti ini. Yang sebelah kanan ini juga ada rak buku berbentuk pensil raksasa. Seperti ini ya. Nah ini pemilihan perabot itu tadi sekali lagi adalah perlu adanya kreativitas juga. Mengira-ngira bahwa ini kira-kira pasti akan disukai oleh pemustaka. Nah, umumnya memang perabotan yang berbentuk simetris dengan pola-pola simetris memang akan memberikan kesan formal dan kaku. Sedangkan kalau asimetris kesannya dinamis tapi memang kurang resmi. Nah, makanya ini disesuaikan ya. Ruang-ruang mana saja yang bisa diberikan perabot asimetris, ruang-ruang mana yang harus perabot-perabotan dengan tatanan simetris. Kita lanjut ke warna. Ini dari sini sudah terlihat ya adanya konsep-konsep warna yang berbeda. Nah, pilihlah warna yang mampu memberikan stimulus terhadap ide-ide kreatif, serta kemudahan menyerap informasi yang disesuaikan dengan pengguna. Hindari warna yang dapat berpengaruh pada perilaku negatif atau perilaku yang menghambat. Jadi hindari warna-warna yang gelap dalam perpustakaan ya. Seperti abu-abu yang terlalu dominan dan sebagainya. Nanti akan membuat seperti rasanya suram, malas membaca, seperti itu. Jadi seperti ini cukup asyik ya, ini dengan pilihan warna-warna pastel dikontraskan dengan warna marun, ya kan. Seperti ini, kemudian ini juga simple, karpet dipilihkan warna abu-abu, kemudian diseimbangkan dengan rak-rak buku yang berwarna putih cerah dengan permainan lighting juga. Kalau ini pasti untuk anak-anak ya, dengan pemilihan warna yang cerah, pemilihan warna-warna dasar. Biasanya kalau untuk perpustakaan SD, milih warna-warna dasar, 3 warna dasar yaitu merah, biru, dan kuning. Dan yang lanjutnya adalah suara, temperatur, dan pencahayaan. Nah, suara atau kebisingan yang dihasilkan dalam sebuah ruang harus tidak mengganggu aktivitas yang terjadi pada ruang yang bersebelahan. Kemudian penerapannya adalah pemilihan material akustik pada dinding pembatas pada ruang yang membutuhkan ketenangan paling tinggi. Atau bisa juga digunakan karpet ya untuk lantai sebagai peredam suara. Kemudian dalam hal mengatur suhu ruangan bisa diterapkan desain ventilasi yang sesuai dengan standar. Kemudian juga penggunaan air conditioner jika diperlukan. Untuk pencahayaan dalam perpustakaan biasanya ada sebesar 300 lux atau 25 watt untuk ruangan dengan besar 50 meter persegi. Nah, triknya adalah gunakan lampu hemat energi dengan intensitas cahaya yang optimal untuk aktivitas di dalam perpustakaan. Mungkin untuk bab ini sekedar sekilas saja, nanti mungkin tidak perlu dipraktekkan ya, karena ini sifatnya lebih ke teknis sekali ya, bagaimana bisa mengatur suhu ruangan yang ideal sebesar 25,4 dan sebagainya ya. Ini cukup diketahui bahwa penggunaan karpet pun selain untuk mempercantik ruangan ternyata juga bisa sebagai peredam suara, seperti itu. Kemudian juga nanti kalian juga akan melakukan desain jendela-jendela yang cukup banyak juga ya. Jadi agar pencahayaan alami bisa didapatkan seperti itu.
Nah, kesimpulannya dari paparan tadi, nomor 1 adalah arsitektur dan perilaku manusia sangat berhubungan erat. Bentukan fisik dapat mempengaruhi perilaku, begitu juga perilaku dapat berpengaruh terhadap perkembangan arsitektur di masa depan. Jadi perilaku manusia pasti dari masa ke masa akan berubah, akan mengalami perubahan. Karena perilaku manusia akan terus berubah, maka bentukan fisik pun juga akan berubah mengikuti perubahan itu tadi. Seperti itu. Nah, kemudian desain dan tata ruang perpustakaan merupakan sebuah bentuk komunikasi antara desainer dengan pengguna. Ya kan? Jadi antara komunikasinya bukan komunikasi langsung ya. Jadi komunikasi yang dimana seorang perancang mampu mengasumsikan keinginan-keinginan pengguna dan mewujudkannya, menjawab kebutuhan itu dalam sebuah perancangan yang ideal. Nah, kemudian pemustaka lebih menyukai fungsi-fungsi dan bentukan yang jelas. Itu pasti ya, karena bentuk-bentuk dan fungsi yang jelas itu nanti akan memberikan representasi di dalam otak yang jelas dan kemudian menghasilkan sebuah respon perilaku yang jelas juga. Jadi misal seperti gambar rak buku dengan bentuk lingkaran cekung tadi yang dimanfaatkan oleh anak ya. Itu seorang desainernya dia sudah berhasil mengkomunikasikannya dengan pemustaka. Pemustaka sudah paham bahwa oh, bentuk lingkaran ini kayaknya dibuat duduk ya ini gitu. Nah, seperti itu. Jadi karena fungsinya jelas, bentuknya jelas, maka pemustaka memahami, oh ini adalah untuk duduk, walaupun dia bukan bentukan kursi pada umumnya. Dia hanya sebuah lingkaran di tengah-tengah rak buku. Tapi pemustaka sudah memahami ya, dalam hal ini adalah anak-anak memahami bahwa oh itu bisa untuk duduk. Nah, itu adalah keterampilan berkomunikasi. Kemudian terakhir adalah makna yang diperoleh dari kemanfaatan sebuah ruangan memberi arti yang kuat terhadap apresiasi tata ruang perpustakaan dan karya arsitektur secara umum. Nah, sekian. Terima kasih dari saya. Semoga dapat dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui WhatsApp group atau bisa di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.